Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel. Kembali kami akan sampaikan materi stok review hari ini. Hari Kamis 1 September 2022. Ya, untuk dapat jadikan stok pick trading saham hari ini dengan time frame sesuai dengan trade planning yang disampaikan. Namun demikian, kami meminta Anda lakukan riset sendiri, do your own research, ya, karena kami memberlakukan pernyataan disclaimer atas materi-materi kami ini. Demikian disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya, demikian pernyataan disclaimer kami. Selanjutnya kita masuk ke stok yang akan kita bahas. Yang pertama, yang di luar EG45, di sini kami dapatkan PT Temas Tbk, ya, kode sahamnya TMAS, ya. Tuh, kita baca Temas. Kita lihat dulu highlight fundamental dari Temas. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya, operating margin, net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya, current ratio di bawah rata-rata industrinya. Ini menurut kami termasuk sehat ya untuk Temas. Kemudian kita lihat teknikalnya ya. Temas kemarin ditutup di harga 2.430, naik 2,53% dibanding hari sebelumnya, dengan volume meningkat 2 kali lipat, dengan harga tertinggi ada di 2470 dan harga terendah ada di 2370. Ya, oke, kalau kita lihat Temas ini masih di atas garis Bibo 261,8 ya. 2370 ya, 2370. Dengan posisi uptrend ya, in the long term ya. Oke, di sini kami lihat area beli dapat dilakukan di harga 2280, 2280 sampai 2430, 2280 sampai 2430 ya. Dengan target harga terdekat di Rp2.510. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 2280. Dengan perkataan lain, selama harga masih di atas 2280, dapat dilakukan akumulasi pembelian dengan target harga terdekat di 2510 ya. Itu untuk Temas.
Kemudian kita masuk ke saham yang termasuk LQ45. Di sini kami dapatkan PT Bukit Asam Tbk, kode sahamnya PTBA. Ya, kita baca saja PTBA. Oke, kita lihat dahulu elo fundamental dari PTBA. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, earning per share meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, price earning ratio di bawah 10, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, net profit margin di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Jadi termasuk sehat secara fundamental ya, atau kuat secara fundamental. Kemudian kita lihat teknikalnya. PTBA ini kemarin tutup di harga 4.250 ya, turun 2,07% dari hari sebelumnya, namun volume meningkat 2 kali lipat. Harga tertinggi ada di 4.330 dan harga terendah ada di 4.170 ya, 1.250 ya. Kalau kita lihat ya, harga 4.250 itu adalah harga di garis Fibo 61,8% ya. Ya, walaupun PTBA mengalami koreksi ya, tapi kami melihat ya, dalam jangka menengah dan panjangnya PTBA ini ada di dalam posisi uptrend ya. Jadi di sini kami melihat area beli ya dapat dilakukan di harga 4230 sampai 4360, 4230 sampai 4360 ya, dengan target harga terdekat di 4570 ya, 4570. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 4230. Dengan perkataan lain, selama harga masih di atas 4.230 dapat dilakukan akumulasi pembelian dengan target harga di 4.570. Ya, demikian untuk PTBA. Sekarang kita masuk ke saham yang memiliki 45 kembali. Ya, di sini kami dapatkan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan kode sahamnya SRTG. Atau kita baca saja Saratoga ya. Kita lihat dulu highlight fundamental dari Saratoga. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut. Price earning ratio di bawah 10, price book value di bawah 1, return on equity di atas 10%, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya, price book value di bawah rata-rata industrinya, gross margin, operating margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Debt equity ratio ada di bawah rata-rata industrinya. Jadi Saratoga ini termasuk sehat dan kuat secara fundamental ya. Sekarang kita lihat secara teknikalnya. Saratoga kemarin ditutup di harga 2.640 ya, turun 0,75% dari hari sebelumnya dengan volume menurun. Dengan harga tertinggi ada di 2.680 dan harga terendah di 2.600 ya. Kalau kita lihat harga kemarin ya, Saratoga ini masih di atas garis Fibo 23,6% atau 2570 ya. Ya, dengan posisi eh, uptrend ya. Oke. Di sini kami melihat area beli dapat dilakukan di harga 2410 sampai
2620, 2410 sampai 2620 dengan target harga terdekat di 2750. Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah Rp2.410. Dengan pengertian lain, jika harga masih di atas Rp2.410, dapat dilakukan akumulasi pembelian dengan target harga di Rp2.750. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami ini. Terima kasih yang sudah menonton, bahkan berikan like, bahkan subscribe, mungkin juga berbagi. Terima kasih banyak. Ya, tetap dukung kami dengan menonton, berikan like, subscribe, dan berbagi kepada yang lain. Juga Anda dapat menyampaikan kritik dan saran di kolom komentar di bawah. Karena itu semuanya menjadi menambah motivasi kami untuk tetap berkarya dalam menyampaikan materi-materi selanjutnya ke depannya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa.